Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Jenistina, peserta Diklat SER Kabupaten Sumbawa, Angkatan 51, Kelompok 4, akan mempresentasikan tugas agenda 1 bela negara dengan contoh penerapannya yaitu melawan hoax. Selamat menyaksikan. Penyebaran berita hoax telah menjadi ancaman nyata dan berbahaya bagi kerukunan masyarakat Indonesia karena informasi yang disebarkan dapat memicu radikalisme, intoleransi, serta isu-isu perpecahan antar suku, ras, dan agama yang berdampak buruk pada keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta tegaknya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, sikap bela negara diperlukan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan NKRI dari berita hoax yang merupakan virus pemecah belah bangsa. Karena dalam sila ketiga Pancasila sangat menentang bentuk-bentuk aksi yang mengancam persatuan dan kesatuan nasional, terutama hoax yang bersifat propagandis dan hate speech. Lantas, sebagai warganet yang baik, sebenarnya apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi suatu pemberitaan? Berikut di antaranya. 1. Hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya langsung dengan menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah agar menimbulkan persepsi yang sesuai yang dikehendaki oleh sang pembuat hoax. Oleh karenanya, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya Anda mencari referensi berita berupa berita dari situs online resmi, kemudian membandingkan isinya. Apakah sama atau berbeda? Dengan demikian, setidaknya Anda sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. 2. Cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs yang dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya dengan menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Menurut catatan Dewan Pers, terdapat sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tak sampai 300. Artinya, terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti kita waspadai. Ketiga, periksa fakta. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari situs resmi seperti KPK atau Polri? Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Keempat, cek keaslian foto. Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu mengedit video atau foto untuk memprovokasi pembacanya. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Image. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet, sehingga bisa kita bandingkan. Kelima, ikut serta grup diskusi anti-hoax. Di Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti-hoax, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoax atau FAFHH, fanpage dan grup Indonesian Hoaxbuster, fanpage Indonesian Hoaxes, dan grup Skoci. Di grup-grup diskusi ini, netizen bisa ikut bertanya, apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan.
sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya crowdsourcing yang memanfaatkan banyak tenaga orang. Apabila menjumpai informasi hoax, pengguna internet bisa melaporkan hoax tersebut melalui sarana yang tersedia di masing-masing media. Untuk media sosial Facebook, gunakan fitur report status dan kategorikan informasi hoax sebagai hate speech atau kategori lain yang sesuai. Jika ada banyak aduan dari netizen, biasanya Facebook akan merespon dengan menghapus status tersebut. Kemudian, bagi pengguna internet, Anda dapat mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan email ke alamat berikut. Gerakan bela negara untuk memerangi penyebaran paham radikal dan berita bohong difokuskan terhadap anak muda. Alasannya, karena mayoritas pengguna internet dan media sosial saat ini merupakan kalangan muda. Namun, tidak menutup kemungkinan bela negara juga akan dilaksanakan untuk usia tua agar kembali mengingat paham bela negara tersebut. Media sosial seperti Instagram, Facebook, hingga Twitter kerap kali digunakan untuk ujaran kebencian, penyebaran paham radikal, hingga penyebaran berita hoax. Pemerintah harus segera mungkin untuk memerangi hal tersebut yang tengah mengancam kondisi NKRI. Demikian presentasi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materi ini. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.